warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Azahri. Saya Putri Andini. Saya Natasha Aulia Putri. Saya Ratna Alia Hanif. Di video kali ini kami ingin membuat tugas akhir mata kuliah manajemen operasi. Analisis peran sumber daya manusia dalam operasi. Analisis sumber daya manusia adalah proses evaluasi yang sistematis terhadap kebutuhan, kualifikasi, dan kinerja tenaga kerja dalam suatu organisasi. Tujuan dari analisis sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dengan melakukan analisis sumber daya manusia, organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya manusia yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan mereka. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah komponen penting dalam manajemen operasi karena melibatkan pengelolaan orang-orang yang melakukan operasi dan memastikan bahwa proses dan sistem berjalan dengan lancar. Perencanaan tentang kinerja merupakan aspek penting dari sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM memainkan peran penting dalam manajemen operasi. Berikut adalah beberapa peranan spesifik yang dimainkan oleh SDM dalam manajemen operasi. Yang pertama ada rekrutmen dan seleksi, yang kedua ada pelatihan dan pengembangan, yang ketiga ada manajemen kinerja, dan keempat kompensasi dan manfaat, yang kelima hubungan karyawan, yang keenam dan kepatuhan hukum. Berikut penjelasannya adalah rekrutmen dan seleksi merupakan SDM yang bertanggung jawab untuk merekrut dan memilih karyawan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan operasi perusahaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan seleksi adil dan transparan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. SDM bertanggung jawab untuk menyediakan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan untuk karyawan agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efektif dan efisien. Ini juga melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan individu dan tim. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola kinerja karyawan. Ini melibatkan penilaian kinerja, memberikan umpan balik, dan mengidentifikasi area untuk peningkatan. Selanjutnya ada kompensasi dan manfaat. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola paket kompensasi dan manfaat yang ditawarkan kepada karyawan. Ini melibatkan penentuan gaji, bonus, dan manfaat lainnya. Selanjutnya ada hubungan karyawan. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola hubungan antara karyawan dan manajemen. Ini melibatkan menangani keluhan karyawan, mengelola konflik, dan mempromosikan budaya kerja yang baik. Selanjutnya ada kepatuhan hukum. Sumber daya manusia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku terkait dengan manajemen karyawan. Kesimpulan dari peranan sumber daya manusia dalam operasi secara keseluruhan, yaitu peran sumber daya manusia dalam manajemen operasi adalah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia perusahaan dikelola dengan cara yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan operasional perusahaan. Perencanaan rantai pasok. Perencanaan rantai pasok dalam operasi yaitu strategi pengelolaan aliran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini melibatkan perencanaan, distribusi, dan kolaborasi dengan mitra rantai pasok. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, sehingga peluang pendapatan penjualan dapat dimanfaatkan sepenuhnya secara tepat waktu dan biaya serendah mungkin. Manfaat dari perencanaan rantai pasok yaitu pengumpulan data yang lebih baik, memiliki akses terhadap data yang akurat dan real time, dapat meningkatkan pengambilan keputusan dan memfasilitas proses yang sensitif terhadap waktu, seperti manufaktur just in time.
Selanjutnya ada manajemen inventaris yang ditingkatkan. Data inventaris terkini dapat memungkinkan produksi ramping dan overhead yang lebih rendah. Selanjutnya ada peningkatan efisiensi. Rencana permintaan dan produksi yang akurat dapat membantu organisasi mengidentifikasi invasiasi, termasuk pemborosan bahan mentah dan kelebihan persediaan. Hal ini membantu meningkatkan daya tanggap organisasi. Selanjutnya ada peningkatan kepuasan pelanggan. Melacak sentimen pelanggan dan permintaan produk dapat meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya ada manajemen siklus hidup produk yang ditingkatkan. Perencanaan permintaan dapat membantu menyelaraskan pengembangan produk dengan permintaan konsumen. Selanjutnya peningkatan keluaran. Peningkatan komunikasi yang disediakan struktur conduct dan performance juga mengarah pada koordinasi dan pengeluaran yang lebih baik di antara vendor, pemasok, dan organisasi. Lalu kerjasama yang lebih baik. Struktur conduct dan performance memfasilitasi kerjasama antar vendor, distributor, dan organisasi karena peningkatan komunikasi diperlukan untuk mengantisipasi permintaan bahan, komponen, dan tingkat inventaris. Selanjutnya, mengurangi penundaan. Semua pihak yang terlibat dalam struktur conduct dan performance harus memiliki gagasan yang jelas tentang peran dan tanggung jawab mereka dan memastikan masalah seperti kekurangan atau penundaan pengiriman dapat diatasi. Selanjutnya, alokasi sumber daya yang ditingkatkan. Struktur produk dan performance memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat seputar alokasi sumber daya dalam rantai nilai. Selanjutnya, mengurangi biaya. Struktur conduct dan performance dapat mengurangi inventaris, manajemen inventaris, pengiriman, dan biaya operasional. Langkah-langkah dari perencanaan rantai pasok. Yang pertama, peramalan permintaan. Analisis data historis untuk memprediksi permintaan masa depan. Menggunakan model peramalan dan teknik statistik untuk mendukung prediksi yang akurat. 2. Pengelolaan persediaan. Menentukan level persediaan optimal untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Menerapkan metode seperti JIT atau Just in Time atau Economic Order Quantity. Ketiga, koordinasi dengan pemasok. Membangun hubungan yang kuat dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang handal. Memantau kinerja pemasok atau mencari cara meningkatkannya. 4. Manajemen risiko. Identifikasi potensi risiko dalam rantai pasok dan mengembangkan strategi untuk menguranginya. Mengantisipasi dan merespons terhadap perubahan eksternal yang dapat mempengaruhi rantai pasok. Selanjutnya, teknologi dan otomasi. Menggunakan sistem informasi dan teknologi otomasi untuk meningkatkan visibilitas dan efisiensi rantai pasok. Implementasi solusi perangkat lunak atau SCM atau Supply Chain Management yang canggih. Selanjutnya, 6. Optimasi transportasi. Memilih mode transportasi yang paling efisien dan efektif. Merencanakan rute pengiriman yang optimal untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman. Selanjutnya, nomor 7. Kolaborasi rantai pasok. Berkomunikasi dan berkolaborasi dengan mitra dalam rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas. 8. Evaluasi kinerja. Melakukan evaluasi reguler terhadap kinerja rantai pasok dan mengidentifikasi area untuk peningkatan. Menggunakan metrik kinerja seperti tingkat layanan pelanggan dan efisiensi biaya. 9. Sustainability atau keberlanjutan. Memperhitungkan faktor keberlanjutan dalam merencanakan rantai pasok, seperti praktik ramah lingkungan dan etika bisnis. 10. Penyesuaian terus-menerus. Mengadaptasi perencanaan sesuai dengan perubahan dalam pasar, teknologi, atau kebijakan. Setiap langkah ini penting untuk menciptakan rantai pasok yang efisien, responsif, dan dapat beradaptasi dengan dinamika pasar. Selanjutnya adalah komponen utama dalam rantai pasok. Yang pertama, pemasok atau suppliers. Entitas atau organisasi yang menyediakan bahan baku, komponen, atau layanan yang diperlukan untuk produksi. 2. Pabrik atau produsen, atau lebih tepatnya manufacturers, tempat di mana bahan baku diubah menjadi produk yang melalui proses produksi. Ketiga, pusat distribusi atau distribution centers, fasilitas penyimpanan dan distribusi yang mendapat untuk membantu mengelola persediaan dan mendistribusikan produk ke berbagai mitra bisnis. Fasilitas penyimpanan dan distribusi yang membantu mengelola persediaan dan mendistribusikan produk ke berbagai lokasi. 4. Gudang atau warehouse, tempat penyimpanan produk yang dapat diakses untuk mengelola persediaan dan memfasilitasi pengiriman.
5. Pengangkutan atau transportation. Mode transportasi yang digunakan untuk memindahkan produk dari satu lokasi ke lokasi lain, seperti truk, kapal, pesawat, atau kereta api. Selanjutnya yaitu retail, toko atau perusahaan yang menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Yang ketujuh, konsumen, individu atau organisasi yang membeli dan menggunakan produk atau jasa. Yang kedelapan, informasi dan aliran keuangan, yaitu sistem informasi dan keuangan yang mendukung pasok dengan menyediakan data, analisis, dan sistem informasi dan keuangan yang mendukung rantai pasok dengan menyediakan data, analisis, dan manajemen transaksi. Yang kesembilan, manajemen rantai pasok, yaitu proses perencanaan, koordinasi, dan pengelolaan aktivitas rantai pasok untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Yang ke-10, kemitraan dan kolaborasi, yaitu hubungan strategis dan kolaborasi dengan pemasok, mitra distribusi, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan kinerja rantai pasok. Dengan melibatkan semua komponen ini, rantai pasok berusaha untuk memastikan kelancaran aliran produk atau jasa dari awal hingga akhir, mengoptimalkan efisiensi, dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Konsep perencanaan rantai pasok. Konsep perencanaan rantai pasok adalah strategi terkait kegiatan produksi, shipping, dan distribusi produk atau barang dan jasa dari perusahaan sampai kepada pelanggannya. Konsep ini dilakukan untuk melihat pengelolaan seseorang atau tim dalam meningkatkan skala produktivitas, kualitas, dan efisiensi operasional dalam perusahaan tersebut. Tujuan konsep perencanaan rantai pasok. Tujuan dari konsep rantai pasok adalah untuk mengoordinasi kegiatan dalam rantai pasok untuk memaksimalkan keunggulan, kompetitif, dan manfaat dari rantai pasok bagi konsumen akhir di dalam suatu organisasi. Misalnya dalam suatu manufaktur, rantai pasok meliputi fungsi-fungsi yang menerima dan memenuhi permintaan konsumen. Konsep rantai pasok dalam operasi, yang pertama integritas, yaitu koordinasi yang efektif antara berbagai elemen dalam rantai pasok, termasuk pemasok, produsen, distributor, dan pengecer untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas. Yang kedua, visibilitas, yaitu keterbukaan dan transparansi dalam seluruh rantai pasok untuk memenuhi pergerakan bahan dan produk, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, kolaborasi, yaitu kerjasama yang erat antara semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengatasi tantangan bersama. Yang keempat, ada fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk merespons perubahan dalam permintaan pasar atau kondisi operasional dengan cepat dan efisien. Yang kelima, ada manajemen resiko, yaitu identifikasi, penilaian, dan penanganan resiko yang dapat memengaruhi rantai pasok, seperti keterlambatan pengiriman atau perubahan kebijakan. Yang keenam, optimalisasi inventaris, yaitu menjaga tingkat stok yang optimal untuk menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang ketujuh, teknologi informasi, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem manajemen rantai pasok atau SCM, untuk meningkatkan pengelolaan dan komunikasi dalam rantai pasok. Yang kedelapan, keberlanjutan, yaitu memperhatikan dampak ekologis, sosial, dan ekonomis dari kegiatan rantai pasok untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang, efisiensi, mengurangi biaya, dan mengatasi tantangan bersama.